Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita mencoba membahas ya tentang menggunakan PPT ya atau PowerPoint ya. Pertama kita sekarang mengubah theme dan mengubah background ya. Ini materinya. Kenapa kok kita perlu mengubah theme dan mengubah background? Ya karena untuk mempercantik ya. Jadi kita bisa perlu mengubahnya dari awal ya. Background yang ingin kita pakai itu apa. Jadi apakah backgroundnya itu gelap temanya ya, temanya berarti kita ini menentukan tema jadi sebetulnya ya. Background temanya apakah tema gelap ataupun tema cerah ya. Saya ambil contoh ya. Karena apa? Kalau misalnya kita ambil tema gelap, nah sekarang ini saya sudah buka PowerPoint-nya ya. Kita coba home, saya tambahin new slide aja. Saya pilih blank, artinya tidak ada judul-judul seperti ini. Ini kan ada judulnya kalau kita buka ya. Saya pilih new slide blank. Oke. Jadi yang ini saya hapus saja, delete ya. Delete, cut. Nah, itu ya caranya ya. Setelah itu kita home lagi. Saya klik 2 kali home-nya barusan ya. Supaya ini selalu tampil ya. Kalau saya mau sembunyikan, klik lagi 2 kali. Nah itu dia tersembunyi ininya, ribbon namanya ya. Saya klik 2 kali home-nya, nah, ribbonnya tampil. Oke, saya klik new slide, ini ya, berapa kali tuh? 10 misalnya ya. Nah, berarti saya udah bikin 10 new slide, saya kembali satu lagi ya. Nah di sini pertama untuk ini kalau saya tulis ya, saya masukkan tulisan di sini. Ini ya, mengapa kita perlu mengatur background lebih dulu ya. Saya insert, saya tulis di sini. Ini ada text box ya. Kalau buat tulisan dia tidak bisa langsung ketik, harus ada text box dulu. Nah, saya ketik mengapa ya. Mengapa perlu ubah theme PPT. Nah, gedein ya. Nah, mengapa? Kau usah deh. Cukup ya. Mengapa kita perlu mengubah temanya? Nah, tulisannya jadi apa ini? Jadi warna hitam ya. Nah, kalau misalnya berarti kita temanya tema cerah ya. Kalau saya rubah berarti desain ya. Nah, di sini saya pilih sana gelap. Nah, berarti otomatis tulisannya akan menjadi putih. Jadi Bapak Ibu saat menggunakan atau ingin membuat PPT ini harus menentukan dulu temanya gelap, cerah ya atau temanya terang. Itu ya. Caranya seperti itu ya. Jadi caranya tadi saya ulang ya. Ke desain, solo ya, awalnya home dulu ya. Ke desain, setelah itu pilih di sini. Kalau putih berarti ini. Nah, putih. Berarti temanya putih. Kalau ini berarti gelap atau pilih yang lain. Ya, di sini. Pilih yang lainnya. Ya. Misalnya pakai ini. Nah, berarti ini tema desainnya seperti ini ya. Ini berarti terang ya. Di sini tulisannya hitam soalnya. Ya, kalau seperti ini, kita coba pilih ya yang hitam. Nah, ini kayak seperti ini ya, misalnya atau ini deh. Ini terlalu. Nah, ini berarti ini temanya berarti gelap ya. Itu berarti temanya. Nah, kalau sudah memilih seperti ini, berarti kita akan penting ya untuk menentukan nanti ya warna-warna dan lain sebagainya. Jadi itu ya sebabnya kenapa kok kita harus mengubah tema dulu ya, atau mengubah backgroundnya dulu. Ya, karena itu tadi, karena untuk memperindah tentu kita akan mengisi background. Sekarang selanjutnya saya akan memilih di sini ya. Saya ambil warna cerah dulu ya, yang umum karena umumnya kan cerah. Saya kembalikan ya. Gimana cara balikinnya? Balikinnya ke sini aja nih. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini berarti bukan ya. Bukan. Ini ya. Ini ya. Nah, berarti ini kosong ya. Jadi klik ke sini, kembali ke sini yang ini ya. Ini. Berarti
normal ya, kosong dan warna cerah. Nah, kalau warna cerah berarti tulisannya nanti akan berwarna hitam ya. Nah, selanjutnya kita perlu sudah kita pilih warna cerah, tinggal kita latar belakang ini nih. Mau kita ganti ya, mau diganti ya. Nah, ini juga sangat penting. Pertama, jadi perlu mengatur warna belakang atau backgroundnya. Caranya gimana? Caranya ke sini. Saya akan ambil warna background sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Bisa dengan ngatur-ngatur seperti ini. Nah, seperti ini ya. Harus cerah ya. Kenapa cerah? Karena kita pakai temanya tadi tema cerah ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini saya pakai tema yang gelap gini ya. Gelap, maka tulisannya harus yang gelap ya tuh, supaya tulisannya kelihatan. Kalau misalkan warnanya putih, warna cerah, nanti tulisannya jadi pudar ya, tidak terlihat. Jadi itu ya kira-kira ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya pakai tema warna putih, berarti backgroundnya harus gelap. Kalau misalkan tema warna hitam seperti ini, tema putih ya, sorry. Kalau pakai tema gelap, maka backgroundnya harus hitam. Kalau pakai tema putih, maka backgroundnya harus cerah ya, seperti ini karena tulisannya hitam. Ya, kira-kira seperti itu ya. Saya pakai tema cerah ya, dan saya akan mengambil warnanya bukan warna seperti ini. Ini kan warna-warna solid ya, warna-warna seluruhnya berwarna seperti ini. Jadi saya akan ambil, bisa juga kita pilih gradient fill ya, seperti ini bisa, atau bisa ambil picture ya. Nah, saya akan ambil picture karena picture itu kan lebih luas. Kita bisa ambil gambar-gambar ya. Klik ke sini. Nah, picture. Setelah itu ini insert. Nah, kita akan mengambil gambar. Saya akan ngambil gambar ya, from file sini saya ambil beberapa gambar. Nah, ini ada beberapa gambar pilihan. Misalnya saya pakai background ini ya. Klik ini. Insert. Nanti backgroundnya akan seperti ini ya. Ini sekali lagi ini untuk mempercantik ya. Tinggal ini kan hanya satu aja ya. Yang ini, yang lainnya tidak sama ya. Nah, caranya di sini apply to all ya, ini ya. Klik ini. Klik ini. Nah, nanti semuanya akan backgroundnya sama sehingga nanti sudah kelihatan. Itu ya tujuannya kenapa kita mengganti background ini ya. Mengapa kita perlu mengganti background dari PPT kita supaya nanti lebih indah, lebih cakep ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan backgroundnya, Pak? Nah, cara mendapatkan backgroundnya tentu yang lebih gampang sih pakai internet. Saya akan berikan tipsnya ya. Ini saya akan buka internet browser ya. Browser di sini, saya pilih di sini. Di sini aja ya. Biru itu berarti blue way. Background, background. Ya. Ketik di sini blue way. Nah, keluar ya tuh backgroundnya ya. Nah, pilih ini nih, image. Nah, ini keluar tuh ya. Misalnya kita pilih yang, tapi jangan yang seperti ini nih ya. Pilihnya jangan yang, kalau misalkan cerah jangan yang ada gelap, ada terangnya kayak ini, ada gelap terang, nanti repot nih ya. Sebaiknya yang cerah secara keseluruhan ya, kayak gini ya, hampir seimbang lah. Kayak gini ya. Saya ambil yang mana kira-kira ya, yang menarik. Nah, ini kayaknya menarik, kita coba pakai ini ya. Ini juga bagus-bagus semua ya. Kita pilih ini, kita open new tab ya. Sini. Nah, ini ya. Coba ya, saya coba simpan gambar sebagai ini. Yang ini ya, klik kanan simpan gambar sebagai. Nah, kita taruh di picture lah ya. Tambah di sini misalkan biru muda. Saya simpan ya sebagai biru background biru. Nah, background biru. Oke, simpan. Nah, sudah deh, ada ya. Nah, sekarang kita buka ininya, insert gitu ya kan. Saya ambil ya, kita ambil from a file. Nah, tadi taruh di picture ya, picture.
Picture, oke. Tadi biru. Nih, background biru. Klik ini, insert. Nah, jadi ya seperti itu ya. Nah, ininya. Apa namanya? Backgroundnya berubah menjadi biru. Tinggal apply to all. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa ngambil background dari internet. Ya. Seperti itu ya. Coba kita kecilin biar kelihatan semua. Insert. Nah, baru kita berkreasi ya. Kenapa demikian? Karena kenapa kita perlu ya membuat apa? Background lebih dulu, karena semua tulisan kita ini nanti, ini kan background terlalu kecil tulisannya ya. Biasanya tulisan itu 21 ya. 21. Nah, minimal 21 ya, supaya bisa dilihat dengan lebih mudah ya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya backgroundnya setiap warna-warna yang kita masukkan selalu mengikuti dari background kita ini ya, seperti itu ya. Oke ya, saya ini terlalu kurang cerah ya, saya ambil yang lebih cerah ya. Ini tadi ke desain, format background, setelah itu picture, insert ya. Kita pilih yang cerah aja lagi ya. Ini masih terlalu gelap. Nah, misalnya ini coba ya, insert. Nah, seperti ini ya, apply to all. Oke. Nah, ini ya. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kenapa? Jadi saya akan ulangi ya. Kenapa kita perlu mengatur sebelum kita ngetik atau sebelum kita membuat PPT, kita perlu mengatur tema dan background agar supaya nanti ya desain kita lebih baik dan supaya nanti pengaturan di dalam di dalam tulisan-tulisan di dalam setiap slide ini mengikuti dari background yang sudah kita pilih atau tema yang sudah kita pilih, sehingga nanti bisa lebih sesuai ya, lebih cantik, lebih bagus kalau backgroundnya sudah kita pilih lebih dahulu ya. Dan usahakan ya konsisten ya, kalau misalkan dalam satu slide seperti ini ya backgroundnya semua seperti ini ya gitu. Boleh nggak? Boleh, ini ganti-ganti boleh, namanya seni kan boleh saja diganti-ganti, tetapi penggantiannya nanti misalnya di sini awan ya awan juga gitu bentuknya yang berbeda, atau warnanya misalkan cerah tetap cerah ya, jangan nanti ada yang gelap ada yang cerah ya, nanti akan bikin audiensnya itu capek ya, kelelahan matanya dan lain sebagainya ya. Kira-kira begitu ya. Sampai sini dulu ya pembahasan kita berkaitan dengan mengubah tema dan mengubah background. Jadi 1 dan 2 ini sudah saya sampaikan. Silakan nanti dipraktekkan dulu ya 2 ini ya. Akan diberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video tutorial selanjutnya.